Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cevi Saipul Kamil. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah semester 6 kelas A. Insyaallah di sini saya akan membawakan mengenai materi mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Materi yang saya akan bawakan yaitu mengenai mekanisme keuangan berbasis bagi hasil. Langsung saja, mekanisme keuangan berbagi hasil itu ada dua macam. Yang pertama yaitu ada mudharabah dan musyarakah. Untuk penjelasan pertama yaitu kita akan membahas mengenai tentang mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorbun ataupun dorb, yaitu yang berasal dari kata bahasa Arab yang artinya memukul atau berjalan. Nah, maksud dari pengertian tersebut yaitu proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha, atau bisa diperinci lagi dengan pengertian bahwasanya mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang disyaratkan atau dipersyaratkan dalam akad. Kemudian ada pengertian lain bahwasanya mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua pihak, di mana pihak pertama menjadi pemilik modal dan pihak kedua menjadi pengelola modal dalam bentuk usaha dengan nisbah keuntungan yang disepakati bersama pada saat kontrak di antara keduanya. Nah, jadi secara ringkas bahwasanya mudharabah itu akad yang dilakukan antara dua orang, di mana si A semisal contohnya itu menjadi pemberi modal dan si B itu menjadi penerima modal, di mana modal itu digunakan oleh si B dalam mengembangkan atau mengelola usaha, dan hasilnya nanti dibagi antara kedua belah pihak, yaitu antara si A dan B dengan sesuai syariat Islam, seperti itu teman-teman. Selanjutnya hukum atau dasar mengenai mudharabah ini atau akad mudharabah ini yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Mujamil ayat 20. Ini merupakan potongan sih, sebenarnya bukan satu ayat full. Insyaallah saya akan bacakan, mohon maaf apabila kekurangan kurang fasih dalam membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Nah, gambaran umum dari ayat ini yaitu bahwasanya kedua insan atau kedua orang manusia itu bisa bekerja sama mencari karunia Allah yang telah Allah siapkan di muka bumi ini. Dalam artian dalam akad mudharabah ini yaitu melakukan kerjasama akad mudharabah. Itu mungkin menjadi dasar hukum tentang mudharabah. Kemudian diperkuat dengan hadis dari riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib, jika ia memberikan sejumlah dana secara mudharabah, mempersyaratkan atas mudharibnya agar tidak mengarungi lautan, menuruni lembah, membeli hewan ternak. Apabila melakukannya, maka harus menjamin pokok modalnya. Lalu sampaikanlah syarat tersebut dan Rasulullah SAW membolehkannya. Kemudian ada dari ijma sahabat Nabi SAW berdasarkan riwayat para sahabat yang meriwayatkan bahwasanya mereka mengolah harta anak yatim dengan cara mudharabah, dan tidak ada satupun dari para sahabat yang menentangnya. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman untuk dasar hukum, dalil akli dan dalil naklinya dari akad mudharabah ini sudah terpapar mungkin dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada rukun dan syarat mudharabah. Nah, rukunnya itu ada 4. Yang pertama itu akidan, di mana akidan itu merupakan subjek, yaitu antar sohibul mal dan mudharib. Kemudian ada ra'sul mal, kemudian ada al-amal, yaitu merupakan sesuatu yang menjadi bentuk atau usaha yang akan dikelola nanti.
kemudian ada ribhun yaitu mengenai keuntungan, dan ada ijab qabul. Selanjutnya ada syarat-syarat yaitu balik dan mumayyiz antara sohibul ba dan mudorib, kemudian ada uang jumlahnya terstruktur, kemudian tunai dan dapat diserahkan, kemudian ada bentuk pekerjaan yang jelas, kemudian ada sesuatu yang terukur dengan jelas dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap keuntungan, kemudian tidak adanya paksaan. Itu rukun dan syarat akan mudorobah. Sebelumnya maaf ya teman-teman, saya lagi kurang sehat, mungkin batuk dan pilek seperti itu. Kemudian ada, nah selanjutnya itu gambaran umum mengenai akad mudorobah secara fikih. Nah kemudian bagaimana di Indonesia gitu mengenai akad mudorobah ini. Akad mudorobah ini sudah jelas, sudah sah di Indonesia karena adanya Fatwa DSN nomor 15 dari Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah itu boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau mudorobah, atau bahasa Inggrisnya net revenue sharing, maupun bagi untung atau profit sharing dalam pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabahnya. Seperti itu. Berarti udah jelas ya, di Indonesia itu sudah layak atau sudah bisa melakukan akad mudorobah. Kemudian kita balik lagi ke masalah fikihnya, bagaimana pembagian keuntungan mudorobah dan pengembalian pokok modalnya. Itu ada dua pandangan menurut madhab Hanafi dan Maliki. Hanafi, Maliki, dan Syafi'i itu berpendapat bahwasanya pembagian keuntungan dilakukan setelah pokok modal dikembalikan. Jadi antara si A dan si B itu pembagian hasilnya itu nanti di akhir periode mudorobah. Kemudian ada pendapat menurut madhab Hambali bahwasanya pembagian keuntungan itu dapat dilakukan bersamaan dengan masuknya pendapatan walaupun pokok modal belum dikembalikan. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis akad mudorobah, yaitu ada dua. Yang pertama ada mudorobah mutolaqoh, yang kedua ada mudorobah muqayyadah atau muqayyadah. Nah, mudorobah mutolaqoh yaitu adalah mudorobah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Semisal contohnya antara A dan si B itu akan mau bekerja sama, si A sebagai pemberi modal dan si B sebagai penerima modal, di mana si B itu akan membuka usaha konveksi. Nah, si B itu yang secara utuh mengelola modal dari si A tanpa adanya campur tangan dari si A mengenai apapun itu usahanya. Seperti itu. Si A hanya hanya di awal dan nanti di akhir pas pembagian hasil. Kemudian ada mudorobah muqayyadah. Nah, ini mungkin kebalikan dari mudorobah mutolaqoh, di mana mudorobah ini di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, ataupun objek investasi. Nah, semisal tadi yang si A pemberi modal dan si B penerima modal akan membuka usaha konveksi semisalnya. Nah, jadi si A itu ikut campur tangan dalam menentukan tempat ataupun hal lainnya, dalam artian memberikan batasan gitu terhadap si pengelola modal tersebut. Seperti itu. Kemudian seiringnya dengan perkembangan zaman, ada satu jenis mudorobah lagi, yaitu mudorobah musyarakah, yaitu mudorobah adalah bentuk mudorobah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya sebagai investasi. Seperti itu. Itu mungkin mengenai sedikit materi mengenai akad mudorobah. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu akad musyarakah. Nah, musyarakah ini atau syirkah secara bahasa berarti ikhtilat, yaitu percampuran. Secara terminologi, musyarakah berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Sama halnya seperti mudorobah, mungkin yang menjadi perbedaannya yaitu lebih gitu, dilakukan antara dua orang atau lebih, mungkin dua orang lebih yang berserikat atau bekerja sama dalam modal atau keuntungan. Itu mungkin bedanya dengan mudorobah.
kalau musyarakah. Nah, musyarakah itu dalam artian lainnya yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan atau dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu mungkin antara bedanya mudharabah dan musyarakah, yaitu terletak antara antara subjek atau pelaku dari akad tersebut. Kalau mudharabah itu bisa dikatakan hanya personal antara dua orang, kalau musyarakah itu bisa lebih atau berserikat seperti itu. Kemudian ada rukun dan syaratnya hampir sama dengan yang mudharabah, yaitu ada akidan, al-amal, ribuhun, dan ijab qabul. Selanjutnya ada jenis-jenis musyarakah. Yang pertama yaitu syirkah mufawadah, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama. Nah, jadi contohnya antara si A dan si B itu menanam modal sama gitu. Antara A dan si B itu pemberi modal dan penerima modal itu sama-sama melakukan atau melakukan kerjasama dengan porsi yang sesuai. Kemudian ada syirka al-inan, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. Nah, jadi porsi yang tadi yang pertama yaitu syirka mufawadah itu percampuran dananya itu sama rata 50%. Kemudian untuk syirka al-inan itu beda, semisal si A itu menanam modal 20 juta dan si B itu 80 juta, seperti itu. Kemudian ada syirkah wujuh, yaitu kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lainnya memiliki kredibilitas atau kepercayaan. Nah, syirkah wujuh ini jadi antara si A dan si B itu tidak sama-sama menanam modal, tetapi si A itu hanya memberikan modal. Nah, kemudian si B itu tidak mempunyai modal, tetapi dia mempunyai kredibilitas atau mempunyai soft skill. Semisal dalam usaha konveksi dia mampu menjahit, memotong kain atau membeli kain dengan kualitas terbaiknya, seperti itu. Jadi dia hanya menyumbang kredibilitas dirinya, tidak menanam modal berupa materi, seperti itu. Kemudian ada syirkah abdan, yaitu kerjasama atau percampuran tenaga atau profesional antara dua pihak atau lebih. Contoh perkongsian atau kerjasama antara lain beberapa penjahit dengan toko penjahit, semisal ingin membuat kaos untuk kampanye. Nah, penjahit satu dengan penjahit dua bisa bekerja sama untuk membuat kaos kampanye 1000 unit. Nah, nanti bagi hasilnya di akhir, seperti itu. Khususnya ada beberapa ketentuan pembiayaan musyarakah fatwa di Indonesia atau Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad, berarti harus jelas. Kemudian penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Kemudian akad dituangkan secara tertulis. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum. Pertama, harus kompeten, artinya harus tahu masalah kebesar dan masalah kecilnya, kemudian menyediakan dana pekerjaan, memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal, kemudian memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengolah aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya, dan tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya ada objek akad, yaitu yang pertama modal. Modal itu dapat berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, maka terlebih dulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain. Selanjutnya pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan, seperti itu. Kemudian ada kriteria yang kedua, yaitu kerja. Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi kesamaan porsi kerja atau
porsi kerja bukan merupakan syarat, tetapi seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini boleh menurut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Selanjutnya ada keuntungan. Nah, keuntungan harus dikuantifikasikan, kemudian dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditetapkan di awal. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas persentase itu diberikan kepadanya. Kemudian kerugian harus dibagi antara mitra secara proporsional menurut saham yang ditanam sebagai modal. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila pembuatan video ini kurang berkesan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.